Kalau kita mau memperbaiki diri kita, kalau kita mau memperbaiki diri kita, ada beberapa cara. Satu adalah memperbaiki islahul qalbi, memperbaiki hati. Kalau kita punya kekurangan ini, kekurangan itu, ketahuilah bahwa hati kita belum bersih. Hati kita belum baik sepenuhnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salaha salahal jasadu kulluh, wa idza fasada fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah, Rasul bersabda, sesungguhnya dalam diri kita ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, seluruh badan akan baik. Kalau segumpal darah ini jelek, seluruh badan adalah jelek. Apa itu? Hati. Kalau kita banyak kekurangannya, Pak, kekurangan ketika bermuamalah dengan Allah, kekurangan ketika bermuamalah dengan manusia, berarti hati kita ini perlu diperbaiki. Hati kita ini perlu diperbaiki. Hati kita ini ada yang rusak, ada yang sakit, harus dibawa ke dokter. Nah, cuma kita ini, maaf Pak ya, kita ini kalau fisik kita sakit itu Masya Allah cepat ke dokter. Dokter spesialis sudah, nggak perlu ditunggu. Malam ini terasa sakit, besok sore atau kapan langsung dokter, pengen menghilangkan sakit fisik kita. Nggak apa-apa Pak, itu disyariatkan, dianjurkan. Makanya Umar bin Khattab kan radhiyallahu anhu kan mengatakan, ada salah seorang di antara umat Islam saat itu beranggapan bahwa berobat itu menentang takdir. Ketika orang sakit kan ditakdirkan oleh Allah sakit, ya sudah terima saja. Berobat itu berarti kan menentang takdir. Khalifah Umar bin Khattab menjawab, itu bukan menentang takdir, itu takdir. Allah memberi kamu sakit, itu takdir. Kamu berobat, itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak apa-apa. Jadi kita memperbaiki fisik kita itu dianjurkan, disyariatkan. Cuma yang lebih penting lagi adalah bukan fisik tapi rohani kita, yaitu hati kita ini. Ya, memperbaiki hati itu kan bukan memperbaiki hepatitis, yaitu hati fisiknya ini, bukan. Itu kan termasuk tadi memperbaiki fisik, sakit kuning, hepatitis kan gitu. Itu disyariatkan. Tapi maksudnya adalah memperbaiki isi dari hati itu, roh dari hati itu. Iri, dengki, hasad, tomak, rakus, sombong, nah inilah yang diperbaiki. Karena fisik kita ini kan ya kalau udah tua ya siap-siap mati aja gitu. Tapi kan roh kita ini kan roh akan abadi. Nah itulah Pak Bapak saya hormati. Jadi kalau memperbaiki diri kita, ya kekurangan-kekurangan kita, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan yang pertama adalah islahul qalb, memperbaiki hati. Mungkin juga hati kita ini kurang takut sama Allah gitu Pak. Sudah kurang takut sama Allah, kurang berharap kepada Allah. Nah, itu orang yang nggak terlalu takut kepada Allah, nggak terlalu berharap kepada Allah, akhirnya kan sombong Pak. Nggak merasa butuh. Kalau nggak merasa butuh kepada manusia, bahaya. Lebih bahaya lagi adalah merasa tidak butuh kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada ayat yaitu surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Termasuk penyakit hati kita itu kan enggak terlalu wedi sama Allah, enggak terlalu wedi.
kurang mikir, ya, urusan-urusan ini kurang dipertimbangkan besok akhiratnya. Nggak terlalu mikir itu, Pak, mikir dunia saja. Oh, dia kan berbuat sama saya seperti itu. Nah, tak balas gitu. Pokoknya saya nggak terima, pokoknya tak rusak, pokoknya tak jur gitu. Jadi urusan itu kalau semuanya selalu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Pertimbangannya itu tidak hanya dunia tapi pertimbangan selalu akhirat. Insya Allah hati kita bisa bersih. Ngapain saya hasad sama dia? Dia rezekinya lancar, bisa ini, bisa itu, saya kok enggak. Kalau pertimbangannya akhirat kan hati kita bersih, Pak. Tapi kalau pertimbangannya dunia, sudah, Pak. Isinya itu hasad, iri, dengki, akhirnya iri, dengki, sakit psikis ini akhirnya menggerogoti fisik kita, akhirnya tahu-tahu mati sendiri, orang nggak tahu ki lara apa kok mati. Naudzubillahi min dzalik, ternyata sakit fisik disebabkan karena sakit psikis. Ya. Di antara cara, ya, yang kedua untuk memperbaiki diri kita supaya tidak kekurangan hilang, bisa kita perbaiki kekurangannya adalah islahus suluk. Islahu as-suluk. Memperbaiki suluk tingkah laku kita. Memperbaiki suluk, memperbaiki tingkah laku kita. Maka Rasulullah memberi nasihat kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau kamu berbuat maksiat, ikutilah dengan berbuat taat. Insya Allah perbuatan taat akan menghapus perbuatan maksiat. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan tingkah laku yang baik. Islahu as-suluk, memperbaiki tingkah. Lah memperbaiki tingkah laku ini kan tidak hanya tingkah laku kepada manusia, tingkah laku kita kepada Allah. Kalau tingkah laku kepada Allah, dalilnya apa? Dalilnya hadis Jibril. Jibril tanya kepada Nabi, mal ihsan. Rasul menjawab al ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita ini merasa seakan-akan melihat Allah, seakan-akan melihat Allah. Meskipun hakikatnya kita di dunia ini tidak akan melihat Allah, tapi kita harus letakkan satu keyakinan dalam hati kita, fa innahu yarak, pasti Allah akan melihat kita. Islahus suluk, memperbaiki tingkah laku kepada Allah dengan cara muraqabatullah, yakin Allah akan mengawasi kita. Lah, yakin Allah mengawasi kita itu, Pak, itu merupakan buah dari apa? Dari ilmu. Ilmu apa? Ilmu kita, pengetahuan kita bahwa Allah itu mempunyai sifat As-Sami, maha mendengar, Al-Basir, maha mengetahui, Ar-Raqib, lagi maha mengawasi. Kita kan tahu, Pak, ngerti ilmunya. Tapi buah dari ilmu itu kan kadang-kadang kita ini, iya, Pak, ilmunya seperti pohon, ilmunya ada, tapi buahnya itu kadang-kadang kita itu keluarnya buah itu jarang-jarang. Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengawasi, maha mengetahui, itu kita berilmu, Pak. Tapi buah dari ilmu, apa buah dari ilmu itu? Allah ngawasi kita. Ini loh, Pak, ini buah ini yang kita ini kadang-kadang seperti pohonnya subur, cuma buahnya ini bagi kita ini kadang-kadang kurang. Sehingga ketika kita sholat sendiri saja, perasaan itu hilang, buah itu hilang, nggak berbuah. Nggak ada perasaan kita diawasi oleh Allah, akhirnya sholat kita ya melayang kemana-mana gitu, sehingga pahala kita kurang, makna dari sholat itu kurang. Satu saja yang alhamdulillah
gugur kewajiban gitu aja. Asal rukun dan syaratnya terpenuhi gugur kewajiban, tapi ruh dari sholat itu. Nah ini adalah islahus suluk. Cara yang kedua memperbaiki diri adalah islahus suluk, memperbaiki tingkah laku kita baik berhubungan kepada Allah ketika berhubungan dengan manusia.